Tren Chromebook ini makin populer ya di Indonesia akhir-akhir ini, terutama sejak masa pandemi karena emang makin banyak orang yang butuh device untuk belajar dari rumah, dan Google juga lagi rajin-rajinnya nge-push Chromebook ke dunia pendidikan. Jadi makin banyak brand yang sekarang juga mulai berlomba-lomba merilis Chromebook guys. Termasuk Asus yang baru aja ngerilis beberapa seri Chromebook yang terbaru ya, tetapi yang paling menarik perhatian gue bukan seri yang paling mahal, tapi malah seri yang paling murah yang udah tahan banting dengan military grade ini. Nah, ini Asus Chromebook Flip C214 ya. Ini bodinya rugged guys, dibuat tahan banting dengan sertifikasi military grade standar, dan ini diklaim lolos drop test, pressure test, shock test, sampai temperatur test. Jadi kalau kalian lihat bodinya ini plastik ya, tetapi plastik yang tebel guys. Terus di samping-sampingnya ini ada proteksi rubbernya, dan bodinya ini punya 3D tekstur yang tahan goresan ya dengan logo Chrome dan Asus di bagian depan. Terus kalau kita buka, ini keyboardnya udah water spill resistant ya, jadi udah tahan tumpahan atau juga percikan air guys, dan dia juga punya temper resistant. Dan di dalamnya sini ini udah ada plat metal juga untuk memproteksi hardware, dan layarnya pun udah diproteksi Corning Gorilla Glass 3. Jadi kalau dari sisi ketangguhan, ini Chromebook yang kuat banget ya dibandingkan dengan Chromebook mayoritas yang ada di pasaran saat ini. Dan kenapa dibikin gini? Mungkin karena target marketnya ini untuk pelajar dan anak-anak di usia aktif ya. Jadi biar lebih awet kalau jatuh dari meja atau juga kebanting atau keinjek sama anak-anak, jadi dia bisa lebih kuat guys. Karena iPad anak gua ini pengalaman pribadi ya, nggak tahu keinjek di kasur atau kapan gimana, tahu-tahu udah kayak gini guys. Nah, ini mungkin yang dilakukan oleh Asus supaya Chromebook ini lebih awet buat target market yang anak-anak di usia aktif. Nah, secara desain ini merupakan laptop flip yang bisa kita putar layarnya ya sampai mentok ke belakang dalam mode tablet gini. Jadi kita bisa posisikan berdiri gini, atau yang kayak gini, atau dibikin kayak tablet sesuka kita aja. Dan untuk layar dia udah touchscreen dengan proteksi anti glare. Jadi kesannya layarnya ini ada lapisan matte-nya ya dengan feel yang keset gitu guys, dan gak gampang kotor karena sidik jari gak gampang nempel di sini. Memang kalau kita lihat di sini bezelnya masih cukup tebal ya dengan layar berukuran 11,6 inch. Tetapi secara tampilan udah cukup bagus menurut gua di resolusi 1366x768 pixel ini. Dan karena punya rasio 16:9 buat nonton konten sinematik ya, kayak misalkan streaming film, ini lebih enak karena nggak menyisakan black bar di atas atau di bawah. Dan ngomongin performa, Chromebook ini dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron N4020 guys, 1,1 GHz dengan proses manufaktur 14 nanometer. Dia punya 4 GB RAM dan 32 GB storage. 11 GB dipakai oleh sistem dan sisanya sekitar 21 GB ini bisa kita pakai ya untuk lokal data. Bukan jumlah yang besar ya, memang untuk internal storage sebuah laptop buat nyimpen tugas, dokumen, dan yang lainnya memang masih sangat mumpuni ya. Tetapi kalau kalian pengen nyimpen film atau file-file besar lain yang nggak bisa nyimpen banyak di Chromebook ini. Tetapi untuk Chromebook sebenarnya masih bisa dianggap wajar ya, karena kalau kita lihat naturnya dari Chrome OS memang dia dibuat serba cloud ya untuk aktivitas belajar mengajar. Jadi ekstra penyimpanan ini bisa dialihkan ke cloud yang by default terintegrasi langsung sama Google Drive, dan juga dapat ekstra 100 GB cloud storage ya selama setahun penuh dari Google One. Sedangkan untuk hiburan kayak nonton film atau video ini bisa dialihkan langsung lewat streaming, jadi untuk meminimalkan file-file besar yang disimpan di Chromebook ini. Meskipun seandainya ada storage lebih, ini bakal lebih lega lagi ya, dan jadi poin ekstra untuk laptop ini guys. Dan untuk experience hariannya ini udah lancar guys ya, jadi scroll trackpadnya mulus, terus kemudian keyboardnya clicky dengan key travel yang cukup dalam, ukuran tombolnya juga besar-besar, terus semua shortcut penting juga udah ada di keyboard ini guys, kayak misalkan shortcut untuk search, back and next ya, terus shortcut untuk refresh dan yang lainnya. Dan sebagai Chromebook, OS yang dipakai di sini adalah Chrome OS pastinya, dan ini OS yang sangat ringan. Karena itu banyak Chromebook yang pakai specs basic pun itu masih bisa berjalan lancar, termasuk juga Asus Chromebook Flip C214 ini. Jadi performanya udah lancar buat harian ya, kayak misalkan buat browsing-browsing, terus buka banyak tab, pindah antar aplikasi, buat aplikasi meeting dan sekolah online kayak Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Ini juga lancar guys, dan tampilan serta experience-nya juga simple. Bahkan kalau kalian udah terbiasa pakai Android pasti langsung bisa familiar ya sama Chromebook ini, karena ada cukup banyak kesamaan secara UI dan UX dengan OS Android di tablet atau di smartphone. Nah, untuk install aplikasi ada dua sumber. Untuk aplikasi mobile ini ada Google Play Store ya di Chromebook ini. Jadi kalian bisa install berbagai macam aplikasi Android di sini. Dan ini nilai plus ya, karena aplikasi Android jumlahnya banyak banget. Cuman kalian memang harus coba ya aplikasi apa yang bisa jalan lancar
di Chromebook ini kayak sosmed itu hampir semua bisa kalian install guys. Cuman untuk aplikasi sosmed yang mobile only ya kayak TikTok dan IG itu orientasinya memang portrait. Terus untuk foto editor kayak Canva itu bisa juga jalan lancar di sini ya, dan berbagai browser atau juga aplikasi Office juga bisa dipakai guys di sini. Cuman by default udah ada Google Docs, Google Slide dan juga Google Apps lain ya untuk olah dokumen. Dan untuk Microsoft Office sih paling enak itu diakses lewat browser ya di office.com. Tapi kalau mau install app-nya dari Play Store sih bisa dan bisa dipakai juga. Cuman di setiap awal pakai ini bakal muncul pop-up pemberitahuan ya kalau udah nggak ada update lagi di MS Office versi ini guys. Nah, sumber yang kedua ini kalau kalian pengen install real desktop app di sini ya, kalian bisa install aplikasi Linux. Nah, ini gua pakai Flatpak untuk memudahin install aplikasi Linux ya di sini, dan kita bebas saja mau install aplikasi Linux apa yang kita mau. Misalnya mau install WPS Office versi desktop itu bisa, atau misalnya kalian pengen install Firefox versi desktop, nggak ada masalah guys di sini. Cuman kita juga harus ngecek ya aplikasi apa yang bisa jalan lancar di sini dan mana yang enggak. Jadi ya pilihan aplikasi sebenarnya cukup banyak, meskipun kalian harus ngebiasain dulu ya dari yang sebelumnya. Mungkin kalian pakai aplikasi Windows ya di PC atau di laptop Windows, sekarang jadi pakai aplikasi Android dan juga aplikasi Linux di Chromebook ini. Dan ngomongin game, sebenarnya kita bisa install berbagai game Android dan juga Linux ya di sini. Cuman perlu dicoba juga apakah kompatibel ataukah enggak. Misalnya aja untuk Mobile Legends ini gue coba mulus ya di Chromebook ini dengan setting grafis ultra, HFR mode on, tampilan dan gameplaynya udah lumayan enak dimainin di sini guys. Dan sayangnya untuk PUBG masih belum maksimal ya untuk kontrol dan performanya, karena di sini kedetek sebagai emulator. Jadi buat main itu bisa sih, tapi untuk experience-nya kurang begitu maksimal untuk beberapa game kayak PUBG ini. Tapi kita harus ingat kalau Chromebook ini memang tidak diciptakan buat gaming ya, tetapi lebih ditujukan untuk mendukung aktivitas sekolah untuk anak. Nah, satu hal yang gue suka ya dari Chrome OS adalah integrasinya sama smartphone Android. Jadi di sini kita bisa locate smartphone kita pakai suara ya, terus bisa silence juga, bisa enable WiFi hotspot, sampai lihat sisa kapasitas baterai di smartphone guys langsung dari Chromebook ini. Dan untuk Chrome Tabs History juga langsung ke sync di sini ya, jadi kita bisa akses dengan cepat. Terus yang unik ya dari Chromebook ini di kamera, Chromebook ini punya dua guys, satu kamera HD yang ada di atas bezel layar ya, tempat standar untuk sebuah webcam, dan satu lagi dia ada di sini 5 megapiksel di ujung sini guys, yang bisa diposisikan seperti kamera belakang kalau lagi dilipat dalam mode tablet. Oke, jadi ini guys untuk contoh hasil rekaman webcam dari Chromebook ini ya, dan ini direkam pakai kamera 5 megapiksel yang ada di depan ya, dan hasilnya kayak gini guys. Dan ini gue rekam di kamar dengan kondisi pencahayaan yang cukup ya, jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana dan bagus apa enggak, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk audionya ini juga langsung gue rekam pakai audio bawaan atau audio built-in dari Chromebook ini guys ya. Dan kalian juga bisa lihat dengerin gimana kualitas audionya kalau dipakai rekam, kira-kira kayak gini lah untuk kualitas yang bisa kalian dapetin kalau waktu meeting online ya, atau juga sekolah online dengan menggunakan Chromebook dari Asus ini. Untuk audio dia udah dilengkapi dengan 2 stereo speaker dan mikrofon ya, dan untuk kualitas audionya bisa langsung aja kalian dengerin di sini. Nah, untuk port bisa dibilang dia udah lengkap. Jadi dia udah punya 2 USB Type-C 3.1 generasi 1 ya, yang udah support power delivery. Terus kita bisa cas juga langsung guys di sini, karena charger yang kita dapetin juga udah langsung USB Type-C. Terus ada satu USB Type-E 3.1 Gen 1 ya. Terus kemudian ada micro SD card reader juga. Ada satu combo audio jack, dan untuk konektivitasnya dia udah support Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5. Terus untuk baterainya ini yang awet ya, jadi secara specs ini ada 3 sel 50 Wh baterai di Chromebook ini guys, dan dari yang gue coba dia bisa bertahan 10-11 jam ya dalam penggunaan normal harian. Tentunya tergantung penggunaan kalian untuk seberapa awetnya. Dan untuk bobotnya ini punya berat sekitar 1,2 kg, jadi masih cukup ringan ya, dan juga portable untuk sekelas laptop rugged. Nah, untuk harganya Chromebook ini dijual Asus di
harga resmi 5,9 jutaan guys. Dan kalau ditanya ini device yang paling pas buat siapa, menurut gua ini paling cocok buat anak ya, atau pelajar yang mayoritas penggunaannya untuk sekolah online, olah dokumen, dan juga menikmati hiburan secara online guys. Bodinya yang rugged ini menjadi nilai plus ya buat pengguna anak-anak di usia aktif, jadi bisa lebih awet dan tahan terhadap berbagai perlakuan anak. Kecuali storage yang terbilang minim ya, semua fitur di Chromebook ini udah memuaskan dan udah cukup untuk penggunaan di sekolah harian guys. Dan untuk info lain dan juga link pembelian kalian bisa cek aja di video ini, udah gua tulis di deskripsinya ya. Dan gua Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys, kita ketemu lagi di video menarik lainnya besok.